Wanita itu membuka pintu mobil dan memperlihatkan bahwa dia sedang memegang pistol. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk kalian yang baru di channel ini, halo, kenalin nama aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang satu kasus dengan tokoh seorang wanita bernama Sherry Papini, di mana kasusnya ini sempat menggemparkan Amerika khususnya di tahun 2016, tapi baru-baru ini kembali heboh. Kenapa begitu? Ceritanya, Sherry ini tuh diculik, lalu dilakukan pencarian besar-besaran, berita di mana-mana, pokoknya ya jadi tragedi nasional lah. Tapi, endingnya tuh malah bikin emosi, karena nantinya diketahui bahwa penculikan tersebut hanyalah sebuah rekayasa yang dia buat menurut FBI. Hal ini pun menjadikan seluruh warga geram merasa diprank, karena selain menjadi relawan pencarian, banyak yang telah ikut berdonasi untuk membantu keluarganya, seperti untuk menyewa investigator private dan juga uang support bagi anak-anaknya. Nah, di sini aku akan mencoba membahas kronologi kejadiannya, mulai dari awal hingga berita terbaru saat ini. So, langsung aja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Sherry Louise Graves lahir pada 11 Juni 1982 di Redding, California, Amerika, dari sang ayah Rich Graves dan ibunya Loretta Graves. Dia punya saudara perempuan bernama Sheila Koster. Pada 2006, dia menikah dengan David Dreyfus, seorang tentara. Namun hubungan rumah tangganya tak berjalan lama dan akhirnya mereka bercerai pada 2008. Setelah itu, Sherry pun balikan pacaran sama Keith Papini yang telah dia kenal sejak kelas 7 SMP. Pasangan tersebut kemudian menikah pada tahun 2009, yang berarti ini pernikahan kedua Sherry. Mereka pun dikaruniai dua anak, yaitu Violet dan Tyler. Keluarga tersebut tinggal di Mountain Gate area, Sasha County, dekat kampung halaman Sherry di Redding, California. Sherry ini merupakan full-time ibu rumah tangga. Pada tahun 2016, Sherry sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Turkey Trot, yaitu lomba lari jarak jauh yang digelar pada waktu perayaan hari Thanksgiving. Jadi dia sering banget latihan lari atau jogging yang biasanya dia lakukan di siang hari ketika suaminya bekerja dan anaknya dititipin ke tempat penitipan anak atau daycare center. Di sana nggak masalah ya mau keluar siang-siang apalagi buat jogging, karena ya cuacanya nggak sepanas di Indo. Tanggal 2 November 2016 di pagi hari, kegiatan masih berjalan normal seperti pagi biasanya bagi keluarga Papini. Setelah sarapan, Keith memeluk istrinya dan berpamitan untuk berangkat kerja. Lalu anak-anaknya diantarkan ke tempat penitipan anak. Sekitar pukul 11 siang, Sherry mengirim pesan ke suaminya dan bertanya apakah dia bakal pulang untuk makan siang. Yang dibalas sama Keith kalau dia lagi sibuk banget dan mau makan siang di kantor aja. Sherry pada hari itu lalu memutuskan untuk pergi jogging. Dia bersiap-siap memakai setelan baju pink olahraganya, kemudian lari di rute biasanya. Namun malangnya, setelah itu dia tak pernah pulang kembali. Keith balik ke rumah dan heran kok istrinya tumben belum pulang. Anak-anaknya juga nggak ada di rumah, yang membuat dia berasumsi bahwa mungkin Sherry membawa mereka untuk pergi jogging. Nantinya diketahui kalau kedua buah hatinya ini masih di tempat penitipan anak. Sang suami lalu memakai aplikasi Find My iPhone untuk melacak HP Sherry, yang kemungkinan besar pasti dibawakan, jadi bisa ketahuan nanti Sherry di mana. Diketahuilah titik lokasinya berada di ujung jalan daerah rumah mereka. Langsunglah Keith ke sana. Ketika sampai di lokasi, dia menemukan ponsel sang istri beserta earphone-nya tergeletak di atas tanah. Dia menoleh ke sana kemari manggilin istrinya, tapi di sana tuh sepi, gak ada siapa-siapa. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung menelpon 911. Polisi sampai di tempat kejadian. Mereka lalu menyusuri kawasan tersebut dan setelah itu menyatakan bahwa Sherry Papini telah hilang.
Pencarian Sherry Papini pun dilakukan secara besar-besaran. Tak hanya dari pihak kepolisian, para relawan yang terdiri dari masyarakat berbondong-bondong datang untuk ikut mencari Sherry serta memberikan dukungan bagi Keith dan anak-anaknya. Berita senegara tuh fokus dengan kejadian ini, mulai dari media televisi, surat kabar, hingga berita di internet. Spekulasi merebak bahwa Sherry hilang karena diculik. Keith bahkan menggalang dana di GoFundMe, kalau di sini semacam aplikasi Kita Bisa gitu ya, untuk membantunya menyewa investigator privat karena dia menganggap usaha kepolisian belum maksimal. Seseorang yang tak diketahui identitasnya bahkan menjanjikan hadiah sebesar $50.000 atau sekitar 700 juta rupiah untuk para penculik jika mereka dapat memastikan kepulangan Sherry dengan aman, yang kemudian ditingkatkan nominal hadiahnya menjadi $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah pada tanggal 23 November. Pada pagi hari perayaan Thanksgiving tahun 2016, ketika orang-orang pada sibuk mempersiapkan ayam-ayam Turki mereka untuk perayaan, Keith berencana untuk merilis ratusan balon kuning bersama para relawan untuk memperingati serta menggugah kesadaran masyarakat atas kasus orang hilang seperti yang terjadi pada Sherry. Sementara itu, di suatu tempat di Yolo County, 241 km dari rumah Keith, seorang pria bernama Ellison tengah menelpon 911 setelah dia tidak sengaja hampir menabrak seorang wanita di jalan yang sedang meminta bantuan. Ketika polisi datang, mereka melihat wajah wanita itu penuh luka lebam, luka berupa darah yang mengering di badannya, dan rantai di pinggang yang terhubung di pergelangan tangannya, serta terdapat ikatan zip tie di pergelangan kakinya. Apa ya zip tie itu bahasa Indonesianya? Pokok seperti inilah, mungkin kalian udah pernah lihat. Wanita itu terlihat berantakan, badannya kurus kering, namun polisi dapat mengkonfirmasi bahwa sang wanita tersebut adalah Sherry Papini. Sherry akhirnya berhasil ditemukan setelah menghilang selama 22 hari. Langsunglah karena keadaannya yang seperti itu, dia dibawa ke rumah sakit dan polisi juga menghubungi suaminya. Polisi lalu mengumpulkan pakaian serta benda apa saja yang menempel di badan Sherry untuk penyelidikan. Sherry bercerita bahwa selama ini dia diculik oleh dua wanita Hispanik dengan ciri-ciri keduanya seperti yang bisa kalian lihat di layar. Dan ini merupakan sketsa polisi berdasarkan keterangan Sherry yang berhasil dibuat pada Agustus 2017, 9 bulan setelah peristiwa penculikan. Sejak hari itu, butuh waktu berbulan-bulan bagi Sherry untuk bisa menceritakan runtutan kejadian yang dialaminya dengan benar. Karena dia tuh trauma banget. Karena alasan trauma itu juga, jadi suaminya lah yang menghadap para wartawan dan diundang ke berbagai acara stasiun TV untuk mengungkapkan kronologi penculikan sang istri. Keith menjelaskan pada media bahwa sebuah mobil SUV berwarna gelap membawa dua wanita Hispanik awalnya melaju melewati Sherry, kemudian mundur kembali ketika mereka melihat Sherry sedang jogging sendirian di jalan. Salah satu wanita bertanya, "Apakah kamu bisa membantuku?" Dan ketika Sherry mendekat ke arah mobil, wanita itu membuka pintu mobil dan memperlihatkan bahwa dia sedang memegang pistol. Wanita itu menyuruh Sherry untuk meletakkan HP-nya dan berkata bahwa mereka tidak akan menyakitinya. Lalu dibawalah Sherry masuk ke dalam mobil. Di dalam, dia dipasangi rantai dan kepalanya ditutup pakai kain atau kantung gitu. Menurut Kate, setelah itu istrinya disekap dan sang penculik berniat untuk menjualnya, jadi Sherry mau dijadikan sebagai wanita penghibur. Sang wanita Hispanik bilang sama Sherry, percuma aja kalau sampai Sherry kabur dan melaporkan hal ini pada polisi, karena salah satu orang di balik penculikan ini adalah oknum dari kepolisian. Selama penyekapan, Sherry mengatakan bahwa tiap kali dia melakukan kesalahan, dia bakal disiksa dan juga jarang dikasih makan. Kemudian muncullah pertanyaan, bagaimana Sherry bisa lepas dari penculikan? Jadi, tiba-tiba saja suatu hari, lebih tepatnya di hari ketika Sherry nantinya ditemukan oleh Pak Ellison, Sherry bilang bahwa menurut wanita yang menculiknya, bentuk gigi Sherry itu kurang menarik dan menjadi nilai minus baginya, sehingga kurang cocok untuk dijual. Hah?
Akhirnya, dia dibawa oleh sang penculik pergi dari tempat penyekapan, dan setelah beberapa waktu menaiki mobil, mereka berhenti dan membuka pintu mobil. Sherry nggak begitu tahu apa yang sebenarnya terjadi karena posisi kepalanya tuh ditutup. Yang jelas, salah satu penculik kemudian memotong tali pengikat Sherry ke pegangan mobil, lalu langsung mendorongnya keluar, dan mereka meninggalkan Sherry begitu saja. Itu tadi semua cerita menurut Sherry yang diungkapkan oleh Keith. Polisi menelaah lebih jauh tentang kasus ini dan juga keterangan-keterangan Sherry. Jadi nggak semerta-merta ini kasus orang hilang dan ketika orangnya udah ketemu, lalu kasusnya jadi selesai. Karena menurut polisi, terdapat banyak kejanggalan dari keterangan-keterangan Sherry selama diinterogasi, waktu dia udah mampu ya buat ngejelasin ke polisi lebih lanjut. Dan selama itu juga, keterangan Sherry ini tuh berubah-ubah tentang kronologi kejadian dan ketika dia sedang disekap. Pokoknya polisi itu udah kayak, wah nggak bener nih orang. Seperti yang aku bilang, sewaktu ditemukan, bajunya Sherry itu kan disita oleh kepolisian untuk penyelidikan. Dari celana dalam Sherry, mereka menemukan bekas sperma yang setelah dites DNA merupakan milik seorang pria yang jelas bukan punya Keith. Mereka lalu memeriksa DNA ini di database dan kepolisian pun mengantongi sebuah clue. Informasi dari DNA tersebut membawa polisi pada seorang pria yang diketahui merupakan mantan pacar dan bahkan mantan tunangan Sherry dulu pada tahun 2006 sebelum pernikahan pertamanya. Polisi mau mencoba mencocokkan DNA yang ditemukan di celana dalam Sherry dan DNA pria tersebut pada September 2019. Intinya proses penyelidikannya tuh memakan waktu yang lama ya, bahkan tahunan. Cara ngambil DNA si prianya yang dimaksud tuh unik. Ini posisi si mantan kan masih dicurigai. Jadi polisi diam-diam mengawasi gerak-geriknya. Suatu ketika nih, polisi mengambil sebuah gelas plastik es teh yang baru saja dibuang ke tempat sampah oleh sang mantan. Di gelas plastik bekasnya itu kan ada DNA-nya dia. Nah, dari situlah diambil buat dites. Canggih ya? Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, DNA pria tersebut cocok dengan DNA yang ditemukan di celana dalam milik Sherry. Akhirnya, setelah panjangnya waktu penyelidikan, polisi berhasil membuktikan bahwa sang mantan misterius yang bernama James Reyes berhubungan dengan kasus Sherry. Selanjutnya, hal ini akan membawa titik balik pada kasus penculikan Sherry yang ternyata mind-blowing. Plotnya sangat tidak terduga. James yang dibawa ke kantor kepolisian pada Maret 2020 kemudian menceritakan kronologi yang dialaminya. Bahwa di tahun 2016, Sherry tiba-tiba menghubunginya setelah mereka ini lost kontak selama bertahun-tahun. Dan Sherry bercerita padanya, curhat gitu, bahwa suaminya tuh orangnya kasar dan suka main tangan, suka banget menyiksa seperti memukuli Sherry. Sherry tuh bingung banget mau cerita ke siapa lagi. Yang jelas dia gak mau lapor polisi karena dia yakin kalau polisi tuh gak bakal percaya sama ceritanya. Nah, karena itulah dia memohon pada James untuk menyelamatkannya. Sekali lagi ini cerita versi James ya. James mengaku pada polisi bahwa Sherry telah bersembunyi di rumahnya di Costa Mesa, Southern California saat seluruh penduduk sedang mencari keberadaannya yang katanya dia hilang diculik. Senegara heboh nyariin, tapi yang dicari malah ngumpet di rumah mantan tunangannya. Lalu pertanyaannya tuh, loh emang keluarganya James gak ada yang tahu? Kok selama ini diem aja? Jadi Sherry sama James kan pernah tunangan. Tentu aja beberapa kerabat James kenal lah ya sama Sherry. Tapi mereka ngebiarin aja Sherry di sana. Gak mau terlalu ikut campur. Anehnya lagi, menurut ponakannya James, dia bilang kalau sama sekali nggak tahu atau nggak ngikutin berita bahwa Sherry tengah dalam pencarian berskala nasional. Kayak kurang masuk akal aja nggak sih? Masa ya satu pun orang di keluarga James tuh nggak ada yang ngeh? Padahal itu beritanya di mana-mana. Setelah beberapa kali pertanyaan, James ini memberitahu investigator tentang cerita aneh selama Sherry di rumahnya. Dia berkata pada pihak berwenang bahwa Sherry sengaja menolak untuk makan, memotong rambutnya sendiri, dan sengaja melukai diri sendiri berkali-kali, seperti membenturkan kepalanya ke bathtub dan di lantai kamar mandi. Gak berhenti sampai di situ, dia juga menyuruh James untuk sengaja melukai pundak bagian kanannya dengan menggunakan wood burning tool atau alat pembakar
kayu buat diukir gitu. Jadi gambarnya tuh seperti ini, alatnya ditancepin ke listrik gitu. Sekilas mirip solder ya. Pokoknya panas yang jelas. Nah, itu tuh ditunjepin ke kulit pundaknya Sherry. Jadi ya itu penjelasan kenapa pas ditemukan polisi, keadaan Sherry sangat memprihatinkan. Biar orang-orang percaya tuh kalau dia selama ini memang benar diculik dan disiksa. Gak habis pikir sih menyiksa diri sendiri sampai segitunya. Kalau memang benar begitu faktanya, udah pasti ada sesuatu yang salah sih di diri Sherry. BTW selama di rumah James, Sherry itu nggak pergi kemana-mana. Jadi yang melakukan segala aktivitas di dalam rumah. Hingga akhirnya setelah 22 hari di sana, dia bilang sama James kalau dia pengen pulang dengan alasan Sherry ini kangen sama anak-anaknya. Dan setelah itu, Sherry meminta James untuk mengantarkannya, lalu memberhentikannya di pinggir jalan, dan akhirnya nggak sengaja ditemuin sama Pak Ellison. Kesimpulannya, ada dua versi cerita yang berbeda ya. Tapi ceritanya Sherry sudah sangat jelas merupakan cerita palsu menurut pihak berwenang. Karena nyatanya ya dia tuh nggak diculik. Dan kedua wanita Hispanik yang diceritakannya selama ini merupakan murni rekayasa dia. Pada Agustus 2020, Sherry ditemani suaminya menghadiri interogasi polisi. Saat diinterogasi, polisi menunjukkan beberapa foto, seperti foto lemari dan ubin kamar mandi, dengan ciri persis seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Sherry ke penyelidik tentang suasana tempat dia disekap. Sherry mengatakan, benar seperti ini nih bentuknya, tapi nggak persis banget. Setelah itu, investigator langsung menimpali bahwa foto yang baru saja dia lihat merupakan foto beberapa sudut yang diambil dari rumah James, dan polisi mengatakan mereka sudah tahu bahwa selama ini Sherry telah bersembunyi di rumah mantan tunangannya dan bukannya diculik. Sherry langsung shock dan gak bisa berkata apa-apa. Gak bisa ngeles juga karena udah ketangkep basah. Sementara suaminya yang ikut nemenin interogasi juga hanya bisa terdiam. Gak habis pikir ya mungkin. Selama ini khawatir takut istrinya kenapa-napa, taunya malah kabur ke tempat mantan. Ironis sih ini. Semenjak itu, Sherry kemudian menjadi tahanan rumah selama polisi melanjutkan penyelidikan dengan beberapa syarat bahwa dia tidak boleh pergi dari Eastern District, wilayah rumahnya, tidak boleh menggunakan senjata api, tidak boleh minum alkohol, serta dilarang menghubungi saksi siapapun. Sherry bahkan dipasangi gelang pelacak di kakinya karena pihak berwenang menganggap besar kemungkinan bahwa Sherry ini bakal kabur. Sherry berulang kali diundang untuk diinterogasi dan polisi juga telah mengumpulkan makin banyak bukti. Hingga pada 3 Maret 2022, pihak berwenang secara resmi menangkap Sherry. Sherry dituntut telah membuat pernyataan palsu serta penipuan karena dia telah menyalahgunakan uang sebanyak $30.000 yang didapatkan dari penggalangan dana bantuan untuk korban. Dia menghadapi tuntutan 20 tahun penjara dan denda sebesar $250.000 oleh jaksa penuntut. Sementara itu, sejauh ini Keith tidak dituduh sebagai kaki tangan atau punya indikasi bahwa Keith ini terlibat. Sedangkan si James juga masih dalam tahap penyelidikan, belum diputuskan apakah dia ini dianggap bersalah atau tidak. Dalam persidangan, Sherry dan pengacaranya masih bersikukuh mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan tetap berpegang pada ceritanya. Kalau dia tuh sebenarnya emang diculik sama dua wanita Hispanik. Persidangan Sherry saat ini masih terus berlanjut. Jadi itu tadi kisah penuh drama tentang Sherry Papini. Menurut pendapat seorang konselor profesional kesehatan mental berlisensi yaitu Dr. Todd Grande dalam video YouTube-nya, melihat dari berbagai tindakan Sherry yang selama ini diketahui, ini merupakan pendapatnya ya, tapi bukan merupakan diagnosis resmi. Di mana orang dengan gangguan kepribadian tersebut biasanya suka melakukan berbagai cara, bahkan membuat drama-drama jika perlu, yang bertujuan untuk menarik atensi dari lingkungan, atau intinya agar dirinya ini menjadi pusat perhatian. Jadi kayak selalu haus akan perhatian dari orang-orang sekitar. Memang diketahui bahwa sejak kecil, Sherry itu suka berulah. Contohnya dia pernah kabur saat remaja, terus pernah dilaporkan kakaknya ke polisi karena telah membuat kegaduhan dengan merusak pintu belakang rumah sang kakak.
Dan pada tahun 2003, menurut ibunya, Sherry ini pernah menyakiti diri sendiri, lalu menyalahkan sang ibu atas perbuatan yang dilakukannya itu. Pokok intinya penuh drama gitulah ya. Well, bagaimanapun itu, intinya FBI meyakini bahwa penculikannya hanya rekayasa belaka. Mungkin ya salah satu motifnya emang karena pengen cari perhatian, atau mungkin motif yang lain karena kangen mantan. Well, belum bisa dipastikan ya karena persidangan masih berjalan. Setelah ada berita terbaru tentang perkembangan kasus ini, aku akan menginformasikannya nanti di deskripsi box. Karena ya sekarang kan masih belum ada kesimpulan ya, Sherry itu bakal dihukum atau mungkin dibebaskan. So, sampai sini dulu pembahasannya kali ini dan mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih juga telah menyimak dan bagi kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Serta silahkan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.